Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meiliana Salsyadela Surindra. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan final task saya yang berjudul Digital User Journey Dashboard PT Sejahtera Bersama Bank Muamalat Business Intelligence Analyst Project Based Internship Program. Saya akan menyampaikan materi berupa case study, tools, dataset, primary keys, ERD, table master, key metrics, dashboard, dan juga insights and recommendations. Saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya lulusan dari jurusan Informatika Universitas Diponegoro. Saya memiliki keterampilan yaitu Microsoft Excel, SQL, Python, dan juga data visualization. Saya memiliki ketertarikan di bidang data analysis. Berikut pengalaman saya pernah mengikuti Revoyu Mini Course Data Analytics, Data Analysis My Skill Full Stack Intensive Bootcamp di batch 19, dan juga Final Project Data Analysis My Skill. Secara garis besar, saya belajar tentang Microsoft Excel, SQL, Python, dan juga data visualization. Pada Final Project bersama Data Analysis My Skill, saya mengerjakan bersama tim saya dan mendapatkan predikat Best Team. Lalu pada saat ini saya mengikuti Project Based Internship bersama Rakamin Academy dan juga Bank Muamalat. Berikut case study-nya. Jadi PT Sejahtera Bersama sedang menganalisis data penjualan guna memahami pola transaksi dan meningkatkan kinerja bisnis dengan cara menggabungkan 4 data dari 4 tabel yang berbeda menjadi sebuah tabel master yang dibuat untuk mengelola informasi utama. Berikut tools yang akan digunakan, yaitu Google BigQuery untuk analisis data dan juga Looker Studio untuk visualisasi data. Dataset yang digunakan terdapat 4 tabel, yaitu tabel customers yang berisi informasi pelanggan, tabel orders yang berisi data transaksi penjualan, tabel produk kategori yang berisi kategori produk, dan juga tabel products yang berisi detail produk. Nah, sebelum kita menggabungkan 4 tabel menjadi satu, kita harus menentukan primary key dari masing-masing tabel terlebih dahulu. Pada tabel customers, primary key-nya adalah customer ID yang berfungsi untuk mengidentifikasi setiap pelanggan secara unik. Lalu pada tabel products, primary key-nya adalah prod number untuk membedakan setiap produk dalam katalog. Lalu pada tabel orders, primary key-nya adalah order ID untuk mewakili setiap transaksi penjualan. Lalu untuk tabel produk kategori, primary key-nya adalah kategori ID untuk mengelompokkan produk ke dalam kategori tertentu. Nah, selanjutnya kita harus membuat entity relationship diagram, tetapi sebelumnya kita harus menentukan relationship atau hubungan antar tabel. Pada tabel customers ke tabel orders memiliki hubungan one to many, yang artinya setiap pesanan hanya dimiliki oleh satu pelanggan, tetapi satu pelanggan bisa memiliki banyak pesanan. Lalu pada tabel orders ke tabel products memiliki hubungan many to one, yang artinya satu produk bisa muncul di banyak pesanan, tetapi setiap pesanan hanya berisi satu jenis produk. Lalu pada tabel products ke tabel produk kategori memiliki hubungan many to one, yang artinya satu kategori bisa memiliki banyak produk, tetapi setiap produk hanya memiliki satu kategori. Nah, berikut untuk tampilan entity relationship diagram yang telah saya buat. Bisa dilihat pada tabel customers, dari primary key-nya adalah customer ID yang memiliki hubungan one to many dengan tabel orders, yaitu dengan foreign key customer ID. Lalu dari tabel orders dengan foreign key prod number memiliki hubungan many to one dengan tabel products, yaitu primary key prod number. Lalu dari tabel products memiliki foreign key kategori memiliki hubungan many to one dengan tabel produk kategori, yaitu dengan primary key kategori ID. Nah, berikut selanjutnya membuat tabel master. Pada tabel master yang dibuat harus terdiri dari kolom
data seperti customer email, customer city, order date, order quantity, product name, product price, product category name, dan juga total sales. Lalu berikut query yang telah saya buat dengan menggunakan Google BigQuery untuk membuat tabel master. Jadi ditampilkan kolom seperti berikut, lalu dijoinkan dari tabel orders ke tabel products menggunakan primary key port number dari masing-masing tabel, lalu dijoinkan dengan tabel product kategori, yaitu antara primary key kategori dari tabel products dan juga primary key kategori ID dari tabel product kategori, lalu dijoinkan dengan tabel customers menggunakan primary key dari customer ID yang merupakan primary key dari tabel orders dan juga tabel kategori. Tabel customers. Lalu yang berikutnya, ini merupakan key metrics atau hal-hal yang harus ditampilkan pada visualisasi dashboard. Yang paling penting itu harus ada total sales by product category, total quantity by product category, total sales by city, total quantity by city, top 5 product categories by sales, dan juga top 5 product categories by total quantity. Nah, berikut tampilan visualisasi dashboard yang telah saya buat, berjudul PT Sejahtera Bersama Digital User Journey Dashboard. Saya menggunakan kombinasi warna ungu, hijau, dan juga putih sesuai dengan logo Bank Muamalat. Pada sebelah kiri terdapat scoreboard total sales yang berjumlah 1,8 M, order quantity berjumlah 11,7 ribu, total customers berjumlah 3,3 ribu. Lalu terdapat slider product price. Lalu terdapat date range awal tahun 2020 sampai akhir tahun 2021 dan juga drop down produk kategori, product name, dan customer city. Nah, pada visualisasi ini saya tambahkan sales trend per month dari awal tahun 2020 sampai 2021 menggunakan total sales dan order quantity. Lalu saya kategorikan data-datanya itu berdasarkan setiap bulan. Dari awal tahun 2020 sampai akhir tahun 2021. Walaupun ini bukan visualisasi yang harus ada pada final test ini, tetapi menurut saya juga penting untuk melihat tren penjualan setiap bulannya. Saya buat dalam bentuk line chart, lalu terdapat total sales dan total quantity by product kategori, saya gabungkan menjadi satu. Dalam bentuk kolom chart, saya urutkan berdasarkan total sales dari yang tertinggi sampai yang terendah. Lalu untuk top 5 produk kategori by total sales dan juga top 5 produk kategori by total quantity, yaitu top 5 produk kategori atau 5 teratas menggunakan tabel with bars. Lalu total sales by city dan juga total quantity by city, saya menggunakan tabel with heat map. Oke, insight yang pertama yaitu pada line chart sales trend per month. Dari grafik tren ini, kita bisa melihat bahwa total penjualan dan jumlah pesanan mengalami penurunan secara keseluruhan. Kita bisa lihat di garis berwarna oranye ini yang menurun. Namun ada lonjakan signifikan pada bulan Juni 2021, di mana total sales mencapai 95.000 dan order quantity mencapai 582. Ini kemungkinan dipengaruhi oleh promosi besar-besaran atau peningkatan permintaan di pertengahan tahun. Setelah itu, beberapa bulan mengalami penurunan tajam, misalnya bulan Maret 2021, total sales turun dari 72.000 di bulan Februari menjadi 57.000. Lalu pada bulan Juli 2021, penjualan anjlok ke angka 56.000 setelah puncak dari bulan Juni 2021. Lalu pada bulan Oktober 2021, penurunan drastis ke angka 52.000 dengan jumlah pesanan hanya 388. Nah, di sisi lain, pada bulan Desember tahun 2020 dan tahun 2021 menunjukkan peningkatan penjualan kemungkinan karena tren belanja akhir tahun. Lalu rekomendasi yang bisa saya berikan untuk strategi peningkatan penjualan adalah meningkatkan penjualan pada bulan Juni dan Desember
dengan diskon besar, pemasaran agresif, bundling, cashback, dan juga penawaran eksklusif. Lalu, pulihkan penjualan pada bulan Maret dan Oktober 2021 dengan menganalisis penurunan dan menyesuaikan promosi melalui remarketing dan penetapan harga dinamis. Lalu, menjaga momentum setelah puncak bulan Juni dengan mencegah penurunan bulan Juli melalui program loyalitas, insentif pembelian ulang, dan diskon early bird. Lalu, optimalkan produk dan pelanggan potensial dengan fokus pada bestseller di bulan puncak serta segmentasi untuk pemasaran yang lebih target. Nah, selanjutnya untuk insights, column chart, total sales and total quantity by product category. Bisa kita lihat untuk kategori robots ini memiliki total sales tertinggi ya daripada produk kategori yang lainnya, mencapai 743.000, tetapi dengan order kuantitinya yang relatif rendah, termasuk yang rendah ya dibandingkan produk kategori lainnya untuk order kuantitinya, yang mencapai 1053. Ini menunjukkan produk premium yang lebih mahal, jadi kategori robots ini memang harganya mahal. Lalu untuk kategori robot kits memiliki penjualan dan jumlah pesanan yang cenderung rendah, menunjukkan kurangnya daya tarik atau strategi pemasaran yang lemah. Jadi untuk total sales termasuk ketiga tertinggi, tetapi termasuk yang rendah. Lalu untuk order kuantitinya ini termasuk yang terendah dibandingkan produk kategori lainnya. Lalu untuk kategori e-books memiliki jumlah pesanan tertinggi dibandingkan produk kategori lainnya, sejumlah 3.123, tetapi total sales yang hanya 58.000. Kalau dibandingkan dengan total sales yang lainnya termasuk yang paling rendah ya. Menunjukkan produk yang terjangkau dan sering dibeli dalam jumlah banyak. Jadi memang e-books ini harganya relatif lebih murah dibandingkan dengan produk kategori lainnya. Lalu untuk kategori blueprints ini memiliki total sales yang terendah dibandingkan produk kategori lainnya, yaitu sejumlah 16.000. Mungkin karena hanya dibeli sebagai produk tambahan, jadi pembeli cenderung membeli produk kategori lainnya ditambah dengan blueprints. Nah, tren konsumen ini menunjukkan bahwa produk digital seperti e-books dan juga blueprints lebih diminati, kemungkinan karena harga yang lebih terjangkau dan distribusi yang lebih mudah. Rekomendasi yang bisa saya berikan untuk strategi berdasarkan kategori produk untuk strategi robots, memaksimalkan promosi untuk meningkatkan kesadaran dan penjualan, meningkatkan kualitas produk untuk pasar premium, serta dorong pesanan dengan cicilan atau diskon bundling. Lalu untuk strategi pada produk kategori robot kits, meningkatkan daya tarik dengan bundling, misalnya kategori robots nanti bisa dibeli dengan kategori robot kits, nanti jadinya pemasaran yang lebih baik, ulasan pelanggan, paket nilai, dan riset pasar juga harus dibutuhkan. Lalu strategi untuk kategori harga terendah atau yang harganya cenderung lebih murah seperti e-books dan juga blueprints, mendorong penjualan dengan cross-selling, upselling, bundling, konten premium, dan pemasaran digital yang dioptimalkan. Lalu insight selanjutnya yaitu top 5 produk kategori by total sales dan juga by total quantity, masing-masing sama menggunakan tabel with bars. Nah, insight yang bisa saya dapatkan adalah produk berharga tinggi seperti robots dan drones berkontribusi besar terhadap pendapatan meskipun jumlah unit terjual lebih rendah karena memang kategori robots dan drones ini harganya yang paling mahal. Lalu produk digital seperti e-books dan training videos ini memiliki jumlah pesanan tinggi karena harga lebih terjangkau dan akses lebih mudah. Jadi kurang lebih mirip seperti pada visualisasi kolom chart ini. Jadi untuk e-books dan training videos cenderung lebih tinggi untuk total quantity karena harganya yang lebih murah, yang paling murah dibandingkan dengan produk kategori lainnya. Drones memiliki permintaan tinggi dengan drone kit sebagai aksesoris pendukung. Jadi drones maupun drone kits ini sama-sama terdapat pada top 5 produk kategori by total sales dan juga total quantity. Nah, training videos menunjukkan permintaan tinggi di kalangan pembeli pemula karena pembeli yang membeli produk kategori seperti robots, drones, mereka membutuhkan video latihan untuk menggunakan alatnya atau merakit alat-alatnya. Nah, rekomendasi yang bisa saya berikan adalah
Untuk strategi bisnis, untuk top 5 kategori produk berdasarkan total penjualan, meningkatkan pendapatan dengan memasarkan produk premium seperti robots dan drones. Jadi kategori produk yang harganya paling mahal, serta dorong penjualan melalui bundling, cross-selling, dan diskon aksesori. Lalu strategi bisnis untuk 5 kategori teratas berdasarkan jumlah pesanan, meningkatkan penjualan produk digital dengan diskon berbasis kuantitas dan upselling, seperti paket e-book, blueprint, serta akses eksklusif ke training video bagi pembeli hardware. Lalu selanjutnya untuk strategi bisnis untuk ketiga kategori seperti drones, drone kits, dan juga training videos yang sama-sama terdapat pada top 5 produk kategori by total sales dan juga total quantity. Dorong penjualan drones dengan flash sale, bundling, referral, starter packs, upselling, variasi harga, serta training video sebagai alat edukasi. Selanjutnya, visualisasi table with heat map antara total sales by city dan juga total quantity by city. Nah, bisa kita lihat, kita fokus pada dua lingkaran merah ini, keempat kota yang berada di dua lingkaran merah ini terdapat kota Washington, Houston, Sacramento, dan San Diego. Pada kota Washington dan Houston ini sama-sama di peringkat pertama dan kedua, lalu Sacramento dan San Diego ini berada di peringkat ketiga dan keempat. Sacramento di peringkat 3, San Diego peringkat keempat, San Diego peringkat 3, dan Sacramento peringkat keempat. Memang ini merupakan top 4 dari kontribusi penjualan tertinggi. Nah, pada kota Washington ini total sales-nya tertinggi, yaitu mencapai 55.000 dan order kuantitinya 308, menunjukkan basis pelanggan yang kuat, yang artinya banyak pelanggan yang membeli berasal dari kota Washington. Lalu pelanggan yang asal pelanggan dari kota Houston, ini total sales-nya mencapai 33.000 dan order kuantitinya 249, memiliki potensi pertumbuhan terutama untuk produk premium. Lalu untuk kota Sacramento dan juga San Diego, ini termasuk dalam 4 kota teratas dengan permintaan pelanggan yang tinggi. Jadi ada banyak pelanggan yang berasal dari kota-kota tersebut. Nah, dengan konsentrasi pelanggan yang tinggi di kota-kota ini, strategi pemasaran, promosi, dan juga perencanaan stok harus dioptimalkan untuk memaksimalkan pendapatan. Rekomendasi yang bisa saya berikan untuk strategi pemasaran berdasarkan kota, untuk pemasaran personal untuk pelanggan dari kota Washington itu meningkatkan penjualan di Washington dengan program loyalitas, diskon eksklusif, dan upselling premium untuk pelanggan dengan pengeluaran tertinggi. Lalu promosi target untuk pembeli dari kota Houston itu memanfaatkan potensi pertumbuhan Houston dengan penawaran khusus untuk produk bernilai tinggi dan pemasaran yang dipersonalisasi. Lalu peningkatan pengalaman pelanggan dari kota Sacramento dan juga San Diego itu mendorong keterlibatan dengan penawaran berbasis lokasi dan optimalkan stok untuk produk populer. Nah, wawasan pelanggan berdasarkan masing-masing kota itu sempurnakan promosi dengan analisis perilaku, belanja per kota, iklan bertarget, dan kampanye email regional. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.